Selamat datang teman-teman. Jadi di sesi kali ini sesungguhnya ini adalah materi yang diperuntukkan untuk kalian yang benar-benar pemula, karena kebetulan saya juga pemula, yaitu gimana caranya kita membuat jari kelingking kita yang ini nih, jari kelingking kita menjadi lebih fleksibel. Ide ini saya dapatkan dari komentar di salah satu konten saya sebelumnya gitu ya. Ditanyain gimana sih cara latihan untuk membuat jari kelingking lebih fleksibel. Sebenarnya ada beberapa tahap untuk latihan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Tapi yang pertama, yang paling dasar untuk tahap latihan adalah pastikan kita ada gitarnya dulu untuk latihan ya. Saya ganti dulu efeknya. Oke, lalu yang kedua, dalam proses latihannya jangan menganggap jari kelingking ini sebagai bagian yang terpisah dari 3 jari lainnya. 3 jari yang ini ya maksudnya. Termasuk kalau sama jempol jadi 4 jari yang lainnya. Jadi sebenarnya kelingking jangan dijadikan sebagai jari yang terpisah. Kita latihannya berlatih dengan jari yang lainnya secara bersama-sama, sehingga ketika jarinya menguat, keempat jari kita yang digunakan untuk bermain itu menjadi lebih kuat secara bersamaan gitu ya. Kalau misalnya kita pisah-pisah, nanti akan cenderung lebih susah. Nah, latihannya yang paling pertama, level 1 lah ya istilahnya, itu kita mulai dengan latihan hammer on dan pull off. Dimulai kalau untuk jari tengah gitu, yang gini-gini. Oke, kelingkingnya seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita nggak cuman asal mukul, lepas, mukul, lepas, mukul, lepas, nggak gitu. Simple aja, kita pukul, tahan sedikit, terus tarik ke bawah. Ya, pukul, tahan sedikit, tarik ke bawah. Pukul, tahan sedikit, tarik ke bawah. Upayakan ketika kita mukul itu dekat dengan sisi fretnya ya, di ujung-ujung fretnya. Jadi ketika kita menarik itu tidak terlalu keras dan kita tidak membutuhkan pukulan hammer on yang terlalu keras juga gitu. Jadi energi yang kita keluarkan bisa seminimal mungkin, tapi suara yang dihasilkan efektif gitu ya. Nah, kalau untuk kelingking, karena hari ini temanya untuk kelingking, kita latih kelingking dengan cara melakukan hammer on dan pull off cara bergantian, bertahap. Pertama kelingking berpasangan dengan jari manis, kemudian kelingking berpasangan dengan jari tengah, baru kelingking berpasangan dengan jari telunjuk. Caranya seperti ini. Lalu angkat jari manisnya, terus kelingkingnya juga dilakukan hal yang sama. Kemudian untuk ketika berpasangan dan telunjuk, lepas jari manis dan jari tengah, lalu lakukan hammer on dan pull off pada kelingking dengan cara yang sama, tekan dan tarik ke bawah. Nah, kalau misalnya kita melakukan ini dan kita menganggapnya jari kelingking adalah bagian dari jari yang terpisah, kita akan melakukannya dengan cara seperti ini. Kelingkingnya dipaksa untuk bergerak, terus tarik ke bawah, kelingking paksa bergerak, tarik ke bawah, kelingking paksa bergerak, tarik ke bawah. Akhirnya kelingkingnya jadi bolak-balik nih, nggak terkontrol. Kadang bisa ketinggian, kadang bisa ke bawahan, kadang bisa kemana-mana, jadi tidak terkontrol gitu ya. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai satu kesatuan, supaya kita bisa mengontrol, ketika kita memukul dan menarik, itu bagian pergelangan tangan kita bergerak juga gitu ya. Sedangkan jempol ini digunakan sebagai tumpuan, jadi kayak gini gerakannya, tek 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 tek. Gerakannya kecil, bisa diperhatikan gini. Ada gerakan kecil nih. Kalau teman-teman lihat bagian bawahnya, ada gerakan seperti ini. Teman-teman bisa bergerakannya dari sini ataupun dari sikut ya. Sorry, bisa digerakkan dari pergelangan ataupun dari sikut. Gerakannya pelan aja. Ini menambah power secara tekanan, tapi si kelingking jadi tidak harus bergerak sendirian dan jadi setengah mati gitu ya untuk dikontrol ya. Jadi kita menganggapnya sebagai satu kesatuan. Ada gerakan ini.
disiplin. Ini cara pertama ya. Jadi powernya bisa seimbang gitu, bisa seimbang dan stabil. Nah, itu kalau misalnya kita menganggapnya ada pemisahan itu kadang suka lepas gitu ya kalau kita jadi satu kesatuan. Nah, ketika salah satu jari yang bergerak, jari lain sebenarnya ikut bergerak juga. Gitu ya. Itu satu, hammer on dan pull off. Tapi jangan menganggap clinking sebagai jari yang terpisah. Jadi satu kesatuan dan gerakan pergelangan ataupun sikut secara bersamaan dengan gerakan pelan aja itu sudah cukup membantu. Itu pertama. Dimana kita melakukannya? Kita lakukan di senar 3 pada fret 9 sampai ke fret 12. Kenapa di sini? Karena di sini adalah titik tertinggi, bukan titik tertinggi sih, titik yang paling optimal untuk kita melakukan latihan jari clinking gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah melakukan fingering basic gitu ya, untuk menggerakkan jari kelingking dan jari lainnya supaya bisa bergerak secara berkesinambungan. Kita pakai misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya? Letakkan jari-jari ini bersamaan, kemudian tekannya satu persatu. 1, 2, 3. Nah, oke. Tapi ketika turun, jangan lepaskan jari tengah dan jari kelingking. Turunnya satu-satu. Turun lagi satu-satu lagi. Gitu. Nah, kenapa jangan dilepaskan? Karena kalau kita lepas jadi lari-lari dan kita menganggapnya sebagai jari yang terpisah. Tapi kalau misalnya kita tidak perlu melepaskan, jarinya bisa dijadikan sebagai satu kesatuan dengan bagian lengan lainnya. Miringin, tekan, miringin lagi, tekan, miringin ke sini, tekan, miringin ke bawah, putar sedikit, tekan bawahnya. Gitu ya. Kalau kita pakai picking yang keras, kayak gitu. Jadi itu tipsnya ya, simple aja. Pertama, hammer on and full off, kemudian lakukan fingering dengan do re fa sol la si do, tapi jangan dilepaskan, dan pastikan kita menganggap clinking sebagai satu kesatuan dari bagian tangan dan. Itu aja cukup. Terima kasih.